Baik, jumpa kembali dalam channel video saya. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas tentang rumusan masalah dan desain riset pemasaran. Perlu diketahui bahwasannya salah satu unsur terpenting dalam melakukan riset pemasaran adalah menemukan hal pokok yang menjadi permasalahan. Jadi, jika kita sudah memahami permasalahan yang ada, maka kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, cara penyelesaiannya itu bisa melalui riset pemasaran. Ya, karena titik berat di sini adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam riset pemasaran. Nah, kalau misalnya didefinisikan, perumusan masalah merupakan pernyataan masalah umum dan identifikasi komponen spesifik dari masalah riset pemasaran. Jadi, seperti yang sudah diungkapkan di awal tadi, saat kita ingin melakukan sebuah riset, khususnya riset pemasaran, tentu kita harus paham terlebih dahulu apa yang menjadi objek riset kita. Setelah kita memahami objek yang menjadi riset kita, langkah selanjutnya adalah mencari hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam objek itu. Misalnya, dalam pemasaran itu ada kegiatan yang namanya promosi. Kita menentukan riset pemasaran kita adalah promosi. Nah, dari promosi tersebut, kita mencari adakah kendala-kendala yang ditemui pada saat melakukan kegiatan promosi. Kegiatan promosi biasanya terkait dengan yang namanya bauran promosi. Dari sejumlah bauran promosi tersebut, maka kita identifikasi terlebih dahulu hal-hal yang menjadi permasalahannya. Sehingga kita nantinya setelah mengidentifikasi bisa merumuskan masalah itu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian bahwasannya sumber masalah yang bisa terjadi dalam suatu riset pemasaran bisa dikategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu sumber masalah yang berasal dari perubahan yang tidak terantisipasi. Perubahan yang tidak terantisipasi ini artinya adalah hal-hal yang terjadi di sekitar perusahaan atau di sekitar pasar yang terjadi sedemikian rupa sehingga tidak bisa perusahaan itu mengantisipasi akibat dari kejadian tersebut. Ya, nah ini bisa terjadi dari faktor-faktor lingkungan eksternal di luar organisasi atau perusahaan, di mana perubahan-perubahan tersebut bisa nantinya menciptakan peluang atau permasalahan-permasalahan tersendiri bagi perusahaan. Dan itu perlu dilakukan yang namanya riset. Nah, perubahan-perubahan itu antara lain adalah perubahan ekonomi, perubahan teknologi, demografis, persaingan, politik, hukum, produk baru, dan sebagainya. Ya, kita ambil contoh deh. Sebelum adanya pandemi, perusahaan melakukan kegiatan seperti sedia kala. Artinya normal-normal saja gitu ya, perusahaan melakukan kegiatan pemasaran. Lalu setelah pandemi datang, terjadi perubahan yang signifikan terhadap strategi pemasaran yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, hal ini tentunya adalah terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak terantisipasi. Ya. Kemudian peta persaingan antara perusahaan dalam hal produknya misalnya itu juga bisa menjadikan penyebab dari munculnya permasalahan. Ya, terus kemudian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah terkait perdagangan, terkait kebijakan pajak dan sebagainya itu juga hal-hal yang bisa menyebabkan peluang tersendiri atau menjadi permasalahan tersendiri bagi perusahaan dan itu perlu dilakukan yang namanya riset seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa menjadi sarana kita untuk melakukan yang namanya riset pemasaran. Terus kemudian ada juga perubahan yang terencana.
Nah, biasanya menyangkut masalah future gitu ya, masalah masa depan. Jadi hal-hal yang terjadi di masa depan itu kita bisa rencanakan dari sekarang. Perusahaan bisa merencanakannya dari sekarang. Misalnya perusahaan ingin menjadikan bahwasannya 3 tahun lagi produknya itu mampu bersaing dengan produk-produk lain di pasaran. Itu artinya perubahan-perubahan tersebut harus bisa direncanakan dari sekarang. Apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang menjadi peluang untuk bisa berhasil di masa depan itu bisa direncanakan. Ya, jadi riset di sini adalah mengkaji kelayakan berbagai macam alternatif untuk bisa dikembangkan di masa depan. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin merencanakan 3 tahun lagi akan menjadi produk yang dikenal oleh masyarakat luas, nah itu artinya perusahaan mulai dari sekarang itu mengadakan yang namanya riset kelayakan. Kira-kira layak nggak produknya? Kira-kira diterima nggak produknya? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian peluang atau masalah juga bisa berasal dari kemampuan mengidentifikasi gagasan baru. Jadi setiap perusahaan itu dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Ya, inovasi baru ini penting sekali bagi perkembangan produk atau perkembangan usaha dari perusahaan itu sendiri. Coba bayangkan kalau misalnya perusahaan itu tidak melakukan inovasi terhadap produknya. Alhasil akan terjadi yang namanya permasalahan baru di masa yang akan datang. Bisa jadi produknya itu nanti tidak akan diterima oleh konsumen karena produknya monoton itu saja. Jadi perlu dilakukan yang namanya riset. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui cara pengembangan produk yang ada. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini penting sekali bagi setiap perusahaan untuk melakukan itu. Ya. Nah, ini ada contoh. Ada contoh bagaimana caranya menentukan sumber masalah. Jadi di situ ada cerita bahwasannya perusahaan Xerox pernah menjadi market leader. Anda tahu kan ya perusahaan Xerox ya, perusahaan penghasil mesin fotokopi gitu ya. Terutama pada produk mesin fotokopi. Seiring dengan waktu dan ketatnya persaingan terjadi masalah dengan penjualan mesin fotokopi yang mengalami penurunan penjualan secara drastis. Yang sebagian besar direbut para pesaing dari perusahaan sejenis yang berasal dari Jepang. Nah, ini artinya pihak perusahaan Xerox memahami tidak selamanya Xerox itu akan menjadi market leader di bidangnya. Tadi dikatakan, yang namanya peluang atau masalah itu bisa terjadi terhadap perubahan yang tidak terantisipasi. Salah satunya adalah perubahan dari teknologi. Nah, si Xerox baru memahami bahwasannya akan terjadi permasalahan terhadap produknya saat kemunculan para pesaing produk yang sama dari Jepang dengan model baru, dengan konsep baru, dengan produk baru, tampilan baru yang mengedepankan teknologi yang lebih canggih. Hal itu tentu membuat manajemen dari Xerox itu berpikir gimana caranya perusahaan kita agar tetap bisa bertahan seperti ini. Ya. Nah, hasil dari penelitian Xerox itu mengatakan bahwasannya mesin fotokopi yang dihasilkan itu hanya seputar atau berfokus pada fitur karakteristik saja. Artinya produknya monoton itu saja. Seperti itu. Ya. Nggak menarik kan seperti itu. Ya, produksinya monoton. Di awal produksi, di awal peluncurannya mungkin disukai orang. Artinya apa? Dengan mesin fotokopi itu kita bisa menggandakan berbagai macam dokumen dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan waktu, ternyata kemunculan produk lain yang berasal dari Jepang itu yang notabene-nya tampilannya bagus, terus kemudian fitur-fiturnya banyak, kemudian bisa cetak berwarna dan sebagainya. Itu menjadikan Xerox itu produknya itu kurang diminati lambat laun. Nah, hasil riset menunjukkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Xerox kan seperti itu. Setelah melakukan berbagai macam riset seperti itu. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya.
Jadi yang harus dilakukan oleh Xerox itu tidak lain adalah harus melakukan inovasi baru. Ya, di situ dikatakan hasil riset tidak menghasilkan jawaban atau strategi spesifik untuk menghadapi masalah tersebut. Tapi setidaknya hasil riset itu sudah bisa menghasilkan data-data. Ya, data-data di mana ada beberapa hal yang menjadi titik kelemahan dari Xerox, mesin fotokopi yang ada saat ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kedepannya Xerox itu mulai melakukan berbenah diri, melakukan inovasi-inovasi. Sehingga muncullah mesin fotokopi berwarna. Tuh Anda itu kan bisa fotokopi berwarna seperti itu ya. Terus kemudian tampilannya sekarang udah mulai bagus kan gitu ya. Dengan teknik digitalnya, nah seperti itu. Jadi Xerox bisa memproduksi itu. Yang terbaru Xerox itu mengeluarkan mesin cetak seperti printer seperti ya, produknya baru. Nah seperti itu. Itu artinya apa? Dia sudah menemukan kembali core bisnisnya dalam hal dunia mesin fotokopi ini. Itu yang dilakukan. Nah, perusahaan-perusahaan yang lain dengan masalah yang hampir sama itu bisa menjadikan riset ini seperti itu. Bisa menghasilkan sebuah acuan yang bisa dipakai untuk pengembangan produk selanjutnya. Ya. Ya, kita melihat misalnya bagaimana Aqua menjadi market leader dalam hal air mineral kemasan misalnya. Ya. Artinya dia bisa menangkap peluang dari permasalahan yang ada di lapangan. Aqua melihat bahwasannya kalau misalnya produk yang dihasilkan oleh Aqua itu bentuknya adalah botol dalam kemasan yang berupa beling. Dulu Aqua pertama kali itu bentuknya botol. Ya. Botol beling seperti itu. Nah, mereka berpikir Aqua ini, bagaimana caranya menciptakan suatu produk di masa yang akan datang gitu, di mana orang itu nanti bisa minum di tempat, tidak perlu repot-repot lagi, terus kemudian botolnya tidak menjadi sampah lingkungan dan sebagainya. Nah, berdasarkan hasil riset dan hasil dari pengalaman terhadap survei konsumen, menyatakan bahwasannya sebagian konsumen sudah menyukai dan merasa puas dengan produk air mineralnya. Hanya saja ada beberapa keinginan dari konsumen tertentu yang mengatakan bahwasannya akan lebih mudah kalau Aqua itu bisa menciptakan wadah yang praktis. Nah, seperti itu. Nah, hasil riset tersebut kemudian menjadi tujuan utama dari manajemen Aqua untuk berinovasi, menciptakan produk Aqua dalam kemasan yang lebih praktis. Alhasil apa yang dilakukan? Ya saat ini, ya kemasan dari Aqua itu saat ini adalah dari plastik, nah, ya yang lebih praktis. Nah ini Anda bisa baca sejarahnya Aqua lahir itu di sumber-sumber yang ada di website bisa, terus kemudian cari bukunya bisa. Nanti Anda bisa tahu ya kenapa Aqua saat ini maju. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita merumuskan masalah? Misalnya kalau sudah ada masalahnya terjadi, misalnya kita sudah memahami si bagian researcher atau penelitinya sudah paham ini terjadi masalah di pemasaran seperti ini, bagaimana caranya? Ya. Nah, cara merumuskan masalah itu ya kita harus mengetahui, paham tentang latar belakang timbulnya masalah itu. Dari mana tahunya? Ya tadi, dari survei konsumen, kemudian dari fenomena-fenomena yang ada saat ini, kemudian dari kendala-kendala yang dihadapi, yang tadi tuh, yang Xerox tadi contohnya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memahami masalah tersebut? Ya, salah satu sumber untuk mengetahui masalahnya ya kita bisa bertanya dengan orang yang ahli dalam bidang pemasaran, ya, meminta pendapatnya. Terus kemudian bisa melalui
analisis data sekunder. Nah, seperti itu ya. Juga bisa melalui analisis data primer, yaitu apa? Melakukan yang namanya jejak pendapat terhadap produk di konsumen kita. Bagaimana sih? Nah, dari situlah kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar pemasaran di produk perusahaan kita. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya merumuskannya? Pertama, analisis konteks lingkungan dari masalah. Nah, kemudian membagi tugas-tugas dalam merumuskan masalah. Ya, kemudian masalah keputusan manajemen dan masalah riset pemasaran. Jadi masalahnya itu nanti bisa menyangkut keputusan manajemen atau masalah yang berhubungan dengan riset pemasaran. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Ya. Jadi kalau untuk memahami bagaimana latar belakang masalah yang akan kita rumuskan, yang pertama yaitu memahami seluk-beluk tentang perusahaan yang akan kita lakukan riset. Mulai dari produknya, mulai dari strateginya, mulai dari perkembangannya, terus kemudian mulai dari kompetitornya, siapa kompetitornya, nah seperti itu. Ya. Nah, tahunya dari mana untuk bisa mengetahui seperti itu? Nah, bisa berasal dari informasi atau prediksi masa lalu. Nah, bisa dilihat dari penjualannya, bisa dilihat dari pangsa pasarnya, ya, bisa dilihat dari keuntungan-keuntungannya selama ini yang diperoleh, bisa melihat dari teknologi yang dipakai, kemudian siapa pelanggannya, siapa konsumennya, seperti itu. Nah, dari situlah kita bisa nanti mendapat gambaran kira-kira terjadi hal-hal apa nih terhadap produk kita misalnya. Ya, di pasar. Kok produk kita itu mengalami yang namanya declining sales gitu, penurunan penjualan. Kenapa gitu? Nah, kita bisa seperti itu. Ya. Kemudian untuk bisa melakukan analisa konteks lingkungan ini, kita juga bisa melihatnya dari sumber daya. Nah, itu dana, ya, keterampilan, finansial, waktu, budaya, dan sebagainya. Pun juga faktor lain yang mempengaruhinya adalah pemasaran itu sendiri. Proses dari pemasaran produk, ya, kemudian penguasaan teknologinya bagaimana. Itu akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan analisis dari sisi lingkungan kita. Ya. Jadi kalau ingin membuat suatu perumusan masalah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menganalisa terlebih dahulu lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Sehingga nanti kita bisa memahami, bisa paham kira-kira dari faktor apa saja yang bisa menimbulkan permasalahan di dalam pemasaran. Seperti itu. Ya. Pun kita juga bisa memahaminya dari sisi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang organisasi. Kita juga bisa melihat dari perilaku pembelinya, konsumen kita bagaimana terhadap produk kita, tanggapan kita bagaimana. Ya. Terus kemudian lingkungan hukum kita seperti apa, aturan perundang-undangannya bagaimana tentang produk yang kita jual. Ya. Serta hal-hal lain yang sifatnya makro, gitu ya. Seperti suku bunga, terus kemudian daya beli, kemudian bagaimana tenaga-tenaga sales kita itu dalam hal melakukan pemasaran dan sebagainya. Nah, itu semuanya bisa menjadi unsur utama untuk kita bisa melakukan analisis lingkungan. Ya. Kalau sudah mengetahui seperti itu, nanti kita bisa paham, oh ternyata masalahnya dari sisi yang ini. Oh, dari sisi yang itu. Nah, itu yang harus kita pecahkan nantinya. Nah, ya. Yang kedua, yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan perumusan masalah. Jadi kalau dalam melakukan perumusan masalah di sini, harus ada orang yang melaksanakan tugas-tugas itu. Siapa dia? Perusahaan biasanya menunjuk
tim yang ada di dalam perusahaan itu untuk melakukan estimasi dan pencarian terhadap kendala-kendala yang ada di dalam perusahaan. Biasanya tim RD gitu ya, Research and Development seperti ya. Jadi tujuan utama dari pelaksanaan tugas ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai konteks lingkungan dari masalah. Ya. Jadi setelah tahu menganalisa lingkungan di sekitarnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengumpulkan informasi dari hal-hal tersebut. Ya. Nah, ngapain aja tugasnya? Yang pertama, melakukan diskusi dengan pembuat keputusan perusahaan. Ya. Melakukan diskusi setelah dilakukan yang namanya analisis lingkungan dan menemukan fakta di lapangan terjadi kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian lakukanlah diskusi dengan pembuat keputusan perusahaan, kira-kira hal yang terbaik yang harus dilakukan seperti apa. Atau juga bisa melakukan wawancara dengan pakar, ya, terutama yang sangat menguasai perusahaan yang bersangkutan. Ini artinya apa? Kalau terjadi masalah, ada beberapa faktor yang bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah keputusan dari pihak yang memang paham akan perusahaan itu. Ya, the founder-nya siapa? Ajak diskusi. Dengan begitu nanti akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ke depannya. Ya. Kemudian menganalisa data sekunder yang turut mendukung dari kegiatan riset ini. Ya. Data sekunder itu diperolehnya dari mana, Pak? Ya, dari berbagai macam informasi yang berasal dari luar perusahaan. Bisa berasal dari laporan pemerintah misalnya, kemudian kondisi industri yang ada, ya, atau hasil dari survei dari perusahaan-perusahaan lain. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir, melakukan yang namanya riset kualitatif. Ya. Jadi bagaimana caranya mengetahui masalah itu melalui riset kualitatif? Caranya bagaimana? Ya, datangi konsumen, tanya bagaimana produk kita, ya. Terus kemudian tanya-tanya ke komunitas-komunitas, ya, fokus grup gitu ya. Bagaimana sih produk kita, tanggapannya? Apakah masih disukai atau tidak? Kan seperti itu ya. Nah, hal ini untuk mendapatkan gambaran informasi mengenai produk yang kita usahakan. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian selanjutnya, proses selanjutnya adalah masalah keputusan manajemen. Ya. Jadi setelah dikumpulkan semuanya, berbagai macam informasi tentang kendala-kendala, ya nanti dari pihak manajemen akan melakukan yang namanya tindakan. Kira-kira kebijakan apa yang perlu diambil? Apakah dengan permasalahan tersebut perlu dilakukan yang namanya riset, ya, atau tidak, atau cukup dari hasil pengambilan keputusan dari pihak manajemen saja, atau bagaimana? Ya. Nah, kalau misalnya nanti memutuskan bahwasannya masalah itu perlu dilakukan riset pemasaran, maka pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan yang terkait dengan kegiatan risetnya tentu akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan kendala-kendala tersebut apakah memang bisa diselesaikan atau diambil keputusannya berdasarkan riset atau bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan dari riset pemasaran ini juga tergantung dari hasil keputusan manajemen. Ya. Masalah riset bisa dilakukan jika pihak manajemen memahami, setuju, perlu dilakukan yang namanya riset. Karena masalah riset di sini kan sifatnya hanya memberikan informasi-informasi. Selebihnya, keputusan di sini adalah dari keputusan manajemen untuk langkah-langkah kebijakannya. Nah, ya, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah
apa sih hubungannya antara keputusan manajemen dengan masalah riset pemasaran. Jadi yang harus dipahami bahwasannya setiap orang yang melakukan riset di perusahaan itu pasti berhubungan dengan nantinya pada proses pengambilan keputusan di perusahaan. Hasil dari riset yang dilakukan oleh bagian riset tentunya akan menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh setiap peneliti di dalam perusahaan, gitu ya. Artinya apa? Pola komunikasi antara peneliti dengan manajemen perusahaan juga harus dibangun. Nah, ya. Bagaimana misalnya perusahaan itu nanti memutuskan untuk melaunching produk baru di tengah lesunya penjualan misalnya. Nah, itu perlu dilakukan yang namanya riset pendahuluan, riset awal gitu ya. Kira-kira kalau misalnya di launching produk baru, konsumennya masih mau nggak dengan brand kita, nah, seperti itu. Ya, itulah yang keterkaitan antara dua keputusan dalam hal pengambilan keputusan dari masalah-masalah seputar pemasaran. Jadi ada masalah yang harus diputuskan oleh pihak manajemen, ada juga masalah hasil dari riset. Ya. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi hal mendasar begitu. Jadi apa dari hasil riset tersebut, maka apa yang harus kita lakukan kalau misalnya tidak tercapai penjualannya? Kemudian apakah targetnya perlu direvisi atau diperbaiki, yang tadinya 2 juta unit sekarang diturunin jadi 1,5 juta unit saja. Kemudian apakah produknya harus ditarik? Ya. Apakah misalnya kegiatan promosinya harus diganti, pola-pola promosinya? Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah yang biasanya dihadapi oleh seorang manajer. Nah, ya. Nah, untuk bisa menjawab ini apa yang dilakukan oleh seorang manajer? Nah, dia melakukan yang namanya riset melalui tim riset yang ada di dalam perusahaan. Jadi untuk menjawab ini semuanya, si manajer itu tidak bisa langsung mengambil keputusan, ya lakukan yang namanya penarikan produk baru. Nggak bisa seperti itu. Harus ada yang namanya hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwasannya memang benar produknya harus ditarik. Dan itu perlu dilakukan yang namanya riset pemasaran. Ya, riset pemasarannya bisa menyangkut berbagai hal tadi yang sudah disebutkan di awal tadi. Ya. Nah, inilah contoh dari bagaimana hubungannya antara masalah keputusan manajemen dengan masalah riset di sini. Jadi kalau dilihat masalah riset ini bersumber dari apa-apa yang dihadapi oleh manajemen. Ya. Sehingga manajemen perlu informasi-informasi terkait dengan ini semuanya untuk bisa nantinya diambil suatu keputusan. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dibuat perbandingan atau semacam hubungan di antara keduanya, contohnya seperti ini. Ya. Jadi masalah yang dihadapi oleh manajemen misalnya, haruskah produk baru diluncurkan? Ya. Nah, seorang riset di bagian pemasaran, dia harus bisa menentukan bagaimana preferensi konsumen dan minat beli terhadap produk baru yang diusulkan. Ini menjadi sumber utama untuk riset. Jadi kalau misalnya si manajemen mengatakan seperti ini, maka pihak dari bagian riset pemasaran itu harus melakukan ini. Terus kemudian, haruskah kampanye iklan dirubah? Nah, bagian riset pemasaran harus meneliti
efektivitas dari iklan yang dipakai saat ini, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Terus kemudian apakah harga produk harus dinaikkan? Itu artinya si pihak research harus memperhatikan sejauh mana elastisitas dari harga produk kita terhadap permintaan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya harganya dinaikin sedikit, permintaannya akan turun atau naik. Nah, bagian riset pemasaran lah yang harus tahu. Ya, apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelanggan toko? Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, untuk bisa menentukan atau meningkatkan jumlah pelanggan, caranya bagaimana? Ya tentunya kita harus paham produk-produk kita itu memiliki keunggulan atau tidak dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari perusahaan-perusahaan lain. Ya, sehingga dengan itu kita bisa melakukan langkah-langkah lanjutan mengenai produk kita seperti itu. Ya. Nah, untuk bisa, kalau tadi kita bicara tentang merumuskan masalah, jadi sangat jelas begitu ya. Jika perusahaan itu ingin berhasil dalam kegiatan pemasarannya, harus ada yang namanya semacam review gitu terhadap kegiatan pemasaran. Pentingnya apa Pak melakukan yang namanya review? Ya, review di sini nantinya berguna untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari produk yang dijual atau jasa yang dijual lah. Dengan melakukan review tersebut, maka kita akan paham kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh produk kita di pasaran. Dengan memahami kendala atau masalah terhadap produk kita, maka kita bisa menentukan langkah-langkah antisipasi. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dengan membuat solusi-solusi kebijakan-kebijakan baru yang bisa meningkatkan produk kita. Nah, dari mana itu semua bisa dilakukan? Tentu dari kegiatan riset pemasaran tadi. Jadi riset pemasaran itu nantinya akan memberikan berbagai macam informasi-informasi yang ada pertanyaan-pertanyaan contohnya tadi. Seputar apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan oleh pihak manajemen. Berbekal informasi tadi, nanti pihak manajemen akan paham, oh kita harus melakukan kebijakan seperti ini, oh kita harus inovasi produk baru, oh kita harus menjual produk baru, oh kita harus men-stop iklan. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, untuk bisa melakukan riset seperti tadi, maka perlu dilakukan yang namanya desain. Jadi, kalau ingin meriset sesuatu itu kita harus mengumpulkan data-datanya kan ya. Kita harus mendesain langkah-langkah riset kita. Desain riset adalah kerangka dalam melaksanakan proyek riset pemasaran. Jadi, dibuatlah alur-alurnya lah. Kenapa? Dengan desain riset ini akan ada rincian dari prosedur-prosedur. Ya. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang nantinya bisa menghasilkan informasi. Ya. Informasi yang dipakai untuk memecahkan masalah yang tadi, yang ditemukan tadi. Kalau misalnya ada masalah, seperti yang diuraikan tadi, terjadi penurunan penjualan terhadap produk kita. Itu masalah. Kita diwajibkan, perusahaan mewajibkan untuk melakukan riset. Maka bagian riset akan melakukan upaya bagaimana mengumpulkan informasi-informasi. Nah, untuk mengumpulkan informasi tersebut, yang harus dilakukan adalah mendesain terlebih dahulu. Ya, prosedur, kerangka, atau tahapan-tahapan dari risetnya. Mulai dari apa dulu? Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan desain riset. Ya. Jadi yang pertama adalah menentukan jenis desain risetnya. Apakah itu eksploratoris, deskriptif, atau kausal. Nah, nanti dibahas. Terus kemudian menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi kalau saya ingin meriset tentang
tadi produk yang turun penjualannya, kemudian saya ingin meriset dari sisi iklan. Nah, informasi apa saja tuh di iklan itu yang perlu kita ambil, kita cari, kita gali. Ya. Terus kemudian menetapkan prosedur pengukuran dan skala. Nah, ini juga penting. Jadi harus paham gitu cara mengukurnya gimana kalau misalnya nanti ada informasi data-data berupa angka-angka misalnya. Menyusun dan melakukan pretest terhadap kuesioner pengumpulan data. Jadi dilakukan tes awal terlebih dahulu terhadap konsumen, kira-kira bagaimana tanggapannya tentang produk kita. Menetapkan proses sampling dan jumlah sampel. Jadi kalau kita ingin meriset konsumen, ya kita bisa mengambil perwakilan dari populasi yang ada. Namun perlu diingat seperti sebelum-sebelumnya yang pernah dijelaskan, untuk bisa mengambil sampling yang bagus itu tentunya kita harus menggunakan teknik sampling yang bagus. Ya. Terus kemudian menyusun rencana analisis data. Jadi kalau datanya nanti sudah diperoleh, sudah ada, menganalisisnya pakai apa? Ya. Menginterpretasikannya seperti apa? Nah, itulah yang inti dari desain riset. Jadi tahap-tahapan atau prosedur-prosedur yang ada itu ada semuanya di desain riset ini. Ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat pembagian dari desain riset itu seperti ini. Jadi untuk desain riset itu dibagi menjadi dua, yaitu riset eksploratoris dan konklusif. Dari riset konklusif itu nanti ada riset deskriptif dan kausal. Nanti dari deskriptif dibagi lagi menjadi desain cross-sectional dan desain longitudinal. Nanti dari cross-section ada single cross-section, ada multiple cross-sectional. Nah, kita lihat satu-satu. Penjabarannya seperti apa. Ya. Kalau riset eksploratoris, yaitu memberikan wawasan dan pemahaman. Ya. Kalau suatu riset itu menyangkut suatu hal tentang bagaimana upaya perusahaan itu dalam hal mencari pelanggan baru, nah dalam riset eksploratorisnya adalah memberi wawasan pemahaman tentang keunggulan produknya bagaimana, gitu ya. Terus kemudian apa saja nanti yang akan didapat jika Anda membeli produk-produk ini. Semuanya dijabarkan secara explanation. Ya. Terus kemudian, kalau yang konklusif bagaimana? Nah, konklusif ini sifatnya adalah menguji hipotesis dan menilai hubungan-hubungan antara objek yang kita teliti. Contoh misalnya nih, kita akan meneliti bagaimana persepsi dari konsumen kita itu setelah memakai produk kita, dilihat dari sisi kepuasannya. Kita bisa memakai riset konklusif. Ya. Kemudian dari aspek karakteristiknya, informasi yang dibutuhkan dirumuskan secara longgar, artinya ya namanya juga bersifat explanatory gitu ya. Penjelasan, ya kalau bisa sih mengumpulkannya itu sesuai dengan penjelasan yang agak lebih seperti itu ya, kalau dalam eksploratoris. Kemudian proses risetnya bersifat fleksibel, tidak terstruktur, artinya karena sifatnya mungkin bisa menggunakan wawancara ya, pendekatan pelanggannya itu dengan cara berdialog, diskusi, yang tadi fokus grup ya, seperti itu. Artinya tidak ada suatu rumusan tertentu dalam melakukan riset pemasaran. Jadi pemasarannya itu mengalir begitu saja. Sampelnya kecil, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak kalau wawancara, melakukan wawancara. Artinya setiap kita bisa mewawancarai orang-orang yang selalu membeli produk kita, yang membeli produk kita. Nah, sebelum membeli produk kita bisa mewawancarai sebentar. Nah, itu seperti itu, ya. Terus analisanya adalah bersifat kualitatif yang tadi. Wawancara, observasi,
Gitu. Beda dengan yang konklusif. Informasi yang dibutuhkan dirumuskan dengan jelas, mulai dari perumusan masalah, hipotesis, terus kemudian analisis data, interpretasi data, terus kemudian membuat kesimpulan dan sebagainya. Sifatnya formal. Ya. Karena ingin mengetahui persepsi dari sebagian orang, maka sampelnya juga harus besar. Kalau nggak besar, ya datanya kurang mendukung nanti. Hasilnya, informasinya kurang mendukung. Ya. Nah, sifatnya adalah kuantitatif. Nah, seperti itu. Hasil yang dilakukan adalah berupa informasi, baik berupa angka-angka maupun hasil dari jawaban hipotesis yang ada. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ingin menilai tingkat kepuasan pelanggan kita, kita tidak bisa juga gitu ya berpegang pada hasil wawancara saja. Misalnya hasil wawancara menunjukkan apakah Anda puas dengan ini? Ya, misalnya. Oke. Kita tidak bisa mengeneralisasi bahwasannya kalau kita mewawancarai 5 orang pelanggan kita terhadap produk kita, terus kita bisa menyebutkan bahwasannya seluruh pelanggan produk kita sudah merasa puas dengan produk kita itu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Kita tidak bisa mengeneralisasi seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah melakukan studi lanjut terhadap persepsi mereka melalui riset konklusif. Dari situlah nanti kita bisa mengetahui. Karena apa? Dalam riset konklusif itu syaratnya adalah sampelnya harus besar. Jadi nggak hanya 5 orang. Mungkin 100, 200, 300 orang gitu. Nah, dari situ baru kita bisa tahu gambarannya. Sejauh mana mereka puas dengan produk kita. Ya. Nah, kalau dari hasil temuan tentatif sementara saja ya. Kalau yang konklusif ya sifatnya agak permanen. Nah, seperti itu. Outcome-nya biasanya diikuti dengan riset eksploratoris. Ya. Tuh kan? Jadi setelah eksploratoris lanjut lagi dengan riset konklusif. Karena memang tidak bisa gitu tadi sudah dikatakan mengeneralisasi jawaban-jawaban tadi. Kalau yang konklusif, riset konklusif, temuannya digunakan sebagai input untuk pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya sebanyak 200 orang dari 300 pengunjung mal mengatakan bahwasannya memahami produk yang kita jual dan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, seperti itu. Ya. Itu tentu akan menjadi suatu dasar keputusan bagi manajemen. Oh, ternyata tuh produk kita memang disukai sama orang. Ya. Oke. Nah, tadi sudah dikatakan tujuan utama dari eksploratoris adalah memberikan gagasan, wawasan. Ya. Nah, di sini peneliti tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai masalah yang menjadi fokus utama. Jadi dengan riset seperti ini sebenarnya peneliti itu mencoba menggali kira-kira ada permasalahan apa sih di di pasar seperti itu terhadap produk kita. Jadi ya misalnya Anda nih jualan produk misalnya. Untuk mengetahui bagaimana itu ya pelanggannya didekati terus ditanya-tanya, "Bu dari mana? Ibu sudah lama pakai produk ini. Nah, gimana tanggapan Ibu?" "Oh, bagus produknya." Nah, yang seperti itu ya menggali bagaimana permasalahan yang ada itu berdasarkan pada pemahaman wawasan dari konsumen kita gitu ya. Jadi dengan eksploratoris ini kita bisa memahami walaupun tidak secara secara detail seperti itu ya, karena sifatnya yang informal, hanya bertanya-tanya saja gitu ya.
Jarang memakai kuesioner terstruktur, sampel besar atau samplingnya probabilitas. Jadi tidak menggunakan kuesioner, tidak menggunakan sampling besar dan sebagainya. Ya. Jadi fokusnya ini hanya memiliki gagasan atau wawasan baru. Jadi fokus penelitian ini ya nggak tetap gitu, selalu berubah gitu. Jadi kalau ada fenomena baru pasti berubah. Ya. Ini dibutuhkan yang namanya kepiawaian dari para peneliti dalam melakukan ya, wawancara, dalam melakukan apa ya memancing konsumen itu mau bercerita dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan melalui experience survey. Diskusi kan tadi ya, diskusi-diskusi ya. Baik dengan konsumen kita maupun dengan konsultan dan sebagainya, diskusi ya. Terus kemudian analisis data sekunder dari berbagai macam sumber ya, sumber-sumber yang ada seperti itu. Artinya tidak langsung terjun ke lapangan ngumpulin data tapi hanya terkait pada data-data yang sudah diperoleh gitu dari berbagai sumber saja. Kemudian ada juga pilot studies, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk merujuk pada serangkaian teknik riset. Ya, jadi tetap melakukan teknik riset, tapi tidak seperti yang konklusif gitu. Ya, teknik risetnya hanya ya sekedar apa namanya menggunakan sampel, tapi tidak pada ukuran yang sesuai. Nah, tadi ya menggunakan teknik analisis data, ya, tapi hanya sekedar mengumpulkan saja, tidak sampai menghitung. Kalau dalam pilot studies ini, beda dengan yang konklusif nanti. Ya. Terus kemudian biasanya dilakukan melalui wawancara, ya, wawancara. Nah, misalnya bagaimana pengalaman Anda menggunakan merek X, barang X. Nanti kan si konsumennya cerita tuh, wah kalau saya sih begini, kalau kamu bagaimana, dan sebagainya. Ya. Walaupun nanti akan ada penjelasan-penjelasan dari konsumen mengenai, oh saya kalau pakai produk ini sepertinya begini-gini. Dan di situ nanti akan memperoleh keluhan-keluhan dari konsumen, biasanya seperti itu. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan seperti itu ya, dalam menilai apakah produk kita itu memang benar-benar disukai atau tidak oleh konsumen. Ya, itu kalau misalnya eksploratoris seperti itu. Ya. Bisa juga menggunakan proyek teknik bertanya secara tidak langsung melalui pihak ketiga. Apalagi melalui pihak ketiga, kadang-kadang jawabannya itu sering tidak benar seperti itu ya. Bisa melalui jasa nih. Ya. Atau juga melalui in-depth interview, wawancara banyak yang tidak struktur, mengharapkan jawaban yang dalam. Nah, ini juga sama seperti itu ya. Jadi jawaban apa namanya? Mengundang seorang atau beberapa orang untuk ditanya-tanya, tapi walaupun diberikan penjelasan yang secara detail belum bisa menentukan sejauh mana, sedalam mana masalah yang dihadapi. Nah, ya. Beda dengan yang ini. Beda dengan yang konklusif. Kalau yang konklusif itu adalah kita menguji setiap data atau informasi perihal apa yang kita teliti. Ya. Bisa secara deskriptif atau bisa secara kausalitas. Ya. Secara deskriptif bagaimana kan gitu? Kita bisa mendeskripsikan berbagai macam hal, ya, berbagai macam karakteristik dan fungsi pasar. Ya. Dalam riset deskriptif ini kita bisa contohnya menggambarkan karakteristik kelompok relevan seperti konsumen, ya, salesman,
organisasi, terus kemudian pasar. Ya, kalau kita ingin melakukan riset terhadap misalnya pengguna handphone merek Samsung misalnya. Nah, dalam riset deskripsi ini kita bisa melakukan pemilahan-pemilahan. Mana yang benar-benar heavy user, nah, seperti itu. Mana yang merupakan incidentally user, mana yang merupakan apa ya, ordinary user seperti itu. Ya, dalam produk Samsung. Ada yang memang benar-benar orang yang memiliki kecintaan terhadap merek Samsung, ada yang setengah-setengah saja, mungkin ada yang ya biasa-biasa saja lah membeli merek Samsung. Nah, kita bisa mengklasifikasikannya itu. Ya. Ya. Kemudian riset ini juga bisa mengestimasi persentase unit populasi. Ya. Nah, kita bisa tuh yang tadi mengestimasi kira-kira yang cinta banget sama Samsung berapa persen, yang biasa-biasa saja berapa persen. Melalui apa? Melalui alat yang dipakai peneliti untuk mencari jawaban itu. Kita bisa gunakan kuesioner, ya. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata dia itu merupakan pecinta Samsung, ya. Menentukan persepsi terhadap karakteristik produk, ya. Jadi kalau memilih handphone merek Samsung, kira-kira si konsumen tadi memilihnya itu berdasarkan apa? Nah, kita bisa tahu dari situ. Entah berdasarkan bentuknya, fiturnya, atau apa. Ya, keunggulan-keunggulannya bisa dilihat di situ. Kemudian bisa menentukan tingkat asosiasi terhadap variabel pemasaran. Nah, kalau sudah tahu orang-orang yang cinta akan merek Samsung seperti itu, nah kita kan bisa tinggal cari keterkaitan hubungannya antara pola pembelian mereka itu dengan tingkat kepuasan atau loyalitas mereka terhadap Samsung tadi. Nah, dari situ kita bisa paham tuh. Ya. Kemudian menentukan prediksi yang spesifik. Ya. Dari situ nanti kita bisa menentukan kira-kira ke depannya itu Samsung itu prospeknya gimana gitu di tengah masyarakat. Yang masyarakat yang kita teliti tentunya begitu ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis penelitiannya yang deskriptif tadi. Ya. Yang pertama ada cross sectional. Yaitu desain riset yang berupa pengumpulan informasi dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali saja. Gitu ya. Jadi ngambil sampelnya itu satu kali saja mengumpulkan informasinya. Nah, untuk bisa melakukan seperti ini tentunya si peneliti harus menentukan banyaknya sampel. Ya. Sampelnya harus akurat ditentukan, terus kemudian harus benar dan teruji untuk menemukan informasi-informasi yang valid tentunya ya. Bisa single cross sectional, hanya ada satu sampel dari populasi target saja. Dan informasi yang dikumpulkan dari sampel itu hanya satu kali. Ya. Jadi kalau Anda ingin menilai seberapa besar minat dari penduduk DKI menggunakan KRL, itu bisa dilakukan satu kali kalau menurut riset ini. Ya. Misalnya PT KRL ingin menilai, ingin melakukan, ingin mengetahui informasi seberapa banyakkah atau seberapa seringkah seseorang itu menggunakan KRL dalam aktivitasnya. Nah, bisa melakukan satu kali seperti ini. Ya, pakai single cross sectional. Terus kemudian ada multiple cross sectional, di mana ada 2 atau lebih sampel responden dan informasi yang dikumpulkan dari masing-masing sampel hanya satu kali. Ya.
Kalau tadi pengguna KRL saja. Nah, kalau sekarang sampelnya bisa bermacam-macam. Nggak cuma satu saja, tapi lebih dari yang ada. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya bisa menyangkut tentang apa ya? Seberapa besar tingkat penggunaan sarana moda transportasi. Nah, kalau berbicara tentang sarana moda transportasi, itu artinya kita berbicara tentang seluruh sarana transportasi yang dipakai. Jadi bukan hanya KRL saja, mungkin bisa busway, ya mungkin bisa KRL juga, ya mungkin bisa yang lain. Itu artinya sampelnya kan nggak cuma satu. Terus orang-orang nanti yang akan diteliti juga bukan cuma satu jenis saja, tapi ada beberapa jenis sampel. Gitu ya. Terus kemudian ada juga yang longitudinal, yaitu tipe riset yang melibatkan sampel yang tetap. Ya, yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, bisa rumah tangga gitu ya. Artinya apa? Si periset ini sudah menentukan mereka-mereka yang akan dijadikan sampel dan akan dimintai keterangan setiap waktu. Ya. Bulan ini menggunakan bumbu masakan ini misalnya. Misalnya nih contoh. Ya. Si peneliti riset pemasaran ingin mengetahui seberapa besar kecintaan dari setiap ibu-ibu rumah tangga dalam menggunakan bumbu masak merek X. Nah, ya, seperti itu. Itu artinya apa? Si pihak peneliti itu harus melakukan riset sepanjang waktu, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, atau berapa. Untuk mengetahui apa persepsi dari konsumen yang diteliti, apakah dia itu menggunakan bumbu yang sama dalam waktu yang berbeda atau bagaimana. Gitu. Ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini ada keunggulan atau kelemahannya. Ya. Kalau yang hanya sekali, ya, itu punya kelemahannya dari sisi mendeteksi perubahan. Kan cuma sekali. Ya. Nanti kalau terjadi hal-hal lain di luar itu dia tidak mengetahui si peneliti. Tapi kalau yang longitudinal memiliki keunggulannya dalam hal ini. Dia tahu perubahan-perubahan yang terjadi. Pengumpulan data dalam jumlah yang besar, ya pasti yang ini. Karena apa? Kan tadi dikatakan jumlahnya agak banyak sampelnya. Ya. Nah, kalau akurasi juga sama. Longitudinal memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Karena apa? Ya tadi itu sepanjang waktu dia melakukan yang namanya riset. Ya. Tapi yang perlu diingat, yang namanya sampling, yang memang mewakili apa yang kita teliti itu ada di dalam cross sectional. Karena memang terfokus saja. Ya. Kemudian untuk responden yang bias atau menjawab ngawur seperti itu ya, artinya yang kalau diberikan disuruh jawab pertanyaan-pertanyaan itu kalau sering dijawabnya nggak benar, itu unggulnya di sini. Dia tidak mungkin melakukan bias terhadap sampel yang ada. Tapi kalau di sini bisa saja bias seperti itu ya. Hari ini pakai bumbu X. Nanti 2 hari lagi beli bumbu yang lain. Nanti besoknya pakai yang lain. Terus dia bilang, saya merasa puas dengan bumbu X tadi. Padahal dia pakai bermacam-macam bumbu. Ya, nah, jadi lebih bias di sini. Tapi kalau yang ini kan ditanya, apakah Anda menggunakan KRL? Ya. Apakah Anda sering menggunakan KRL? Ya. Berapa kali menggunakan KRL? Nah, fokusnya jelas gitu ya. Yang ditanya. Ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya riset kausal.
Tipe riset kausal ini adalah tipe yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Ya. Jadi dari berbagai macam kegiatan pemasaran, sering kita mengkaitkan antara satu hal dengan hal lain. Menurunnya penjualan kita bisa disebabkan oleh faktor-faktor selain produk misalnya. Ya. Penurunan tingkat kepuasan pelanggan kita juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor selain pelayanan. Jadi banyak sekali. Nah, dalam riset inilah kondisi tadi diteliti, ya, melalui riset kausal ini. Nah, biasanya hasil dari penelitian ini menghasilkan sebuah hipotesis terkait dengan apa yang diteliti. Dari hipotesis tadi nanti menjadi bekal bagi peneliti untuk menjawabnya, apakah benar atau tidak. Hipotesis mengatakan bahwasannya penurunan penjualan akhir-akhir ini disebabkan oleh menurunnya minat beli pelanggan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi setelah mengetahui fenomena, terus fenomena yang ada dan sebagainya, terus kemudian ditelisik secara rumusan masalahnya, maka peneliti beranggapan menurunnya penjualan produk perusahaan X itu disebabkan oleh turunnya minat beli konsumen. Nah, hal itu tentunya kalau berdasarkan riset deskriptif tadi atau riset kausal ini harus diteliti lebih jauh. Benar tidak sih minat konsumen terhadap produk kita pada saat membeli itu turun? Itu harus ada penelitian lebih lanjut. Ya. Jadi riset ini nantinya memahami apa yang menjadi penyebab turunnya dari penjualan tadi. Ya. Kira-kira dampaknya apa? Ya. Contoh tuh misalnya tuh. Jika harga diturunkan, maka penjualan pasar akan meningkat. Tapi belum tentu, ya. Belum tentu seperti itu. Kalau misalnya persaingannya kuat, ya strategi menurunkan pasar belum tentu juga seperti itu. Ya. Ada barang yang walaupun dinaikkan harganya, tapi permintaannya tetap tinggi. Ya, ada barang seperti itu. Jadi yang namanya penjualan yang turun karena penjualan yang naik karena harganya turun itu ya belum tentu gitu ya. Belum tentu. Nah, itu perlu dilakukan yang namanya riset. Seperti tadi. Ya. Oke. Nah, itulah gambaran mengenai pentingnya perumusan masalah dan mendesain riset kita. Jadi dengan merumuskan masalah tadi, kita bisa memahami kira-kira perusahaan itu tengah mengalami kendala apa. Dari kendala atau permasalahan tadi, maka kita bisa merumuskannya. Rumusan dari masalah tadi itu akan menjadi bekal bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, bisa dilakukan secara deskriptif tadi, bisa dilakukan secara eksploratoris dan sebagainya. Yang jelas, hasil dari penelitian tadi akan bermanfaat bagi pihak manajemen dalam melakukan keputusan, apapun hasil penelitiannya, apapun metodenya. Nah, tinggal kita nanti menyesuaikan saja dengan apa yang kita teliti. Sehingga kita bisa menentukan, oh menggunakan desain ini, oh menggunakan teknik metode seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, baik. Cukup sekian apa yang saya sampaikan terkait dengan perumusan masalah dan desain penelitian. Harapannya apa yang sudah disampaikan tadi bisa dipahami dan dimengerti. Dan kita kembali nanti pada pembahasan selanjutnya dalam topik yang berbeda. Terima kasih. Sampai jumpa dan
Salam sehat selalu.